Terus ada pembeda antara tempat cukur teman-teman ya dengan tempat cukur yang lain. Teman-teman, balik lagi di video tutorial pangkas rambut. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kriteria atau tanda kalau teman-teman sudah siap untuk membuka potong rambut. Jadi pada dasarnya kriteria yang wajib dipenuhi buat teman-teman pemula jika ingin membuka pangkas rambut, yang pertama adalah yang paling penting, dia harus sudah terbiasa dalam penggunaan clipper ya. Dan yang kedua, yang paling penting selanjutnya adalah bagaimana mereka sudah tahu model-model potongan rambut, misal kayak spike, taper, undercut, mohawk, Mandarin, terus 2 jari, 3 jari, mulet dan sebagainya. Minimal dua jenis model potongan rambut yang teman-teman harus kuasai ya. Dan yang ketiga, teman-teman tuh harus memiliki target siapa sih nanti yang akan teman-teman tuju. Misal dulu target saya sebelum membuka potong rambut adalah targetnya adalah orang tua, seperti itu, orang tua dan anak-anak. Jadi untuk kalangan anak muda itu dulu bukan saya jadikan tujuan untuk target saya, seperti itu. Sambil nyukur ya teman-teman, jadi saya pakai guard nomor 2. Jadi kenapa harus ditentukan targetnya ya, itu karena kalau misal kita tidak tentukan targetnya, nanti kita bingung. Nah, saran saya ketika teman-teman pemula ingin menentukan target yang harus teman-teman tuju adalah di kalangan orang tua atau bapak-bapak pekerja dan juga anak-anak. Kenapa Mas bisa menargetkan seperti itu? Karena kalau untuk orang tua dan anak-anak itu, yang pertama, mereka tidak terlalu berfokus pada hasil cukuran ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu tidak terlalu banyak permintaan model potongan, berbeda dengan anak-anak muda zaman sekarang. Kan banyak sekali model-model potongan rambut yang mereka inginkan, misal kayak mulet Mas, undercut Mas, 2 jari Mas. Nah, sedangkan untuk teman-teman pemula ya, jika ingin memotong di model tersebut itu menurut saya hasilnya masih belum maksimal jika harus dipaksakan seperti itu. Berbeda dengan orang tua, kan yang penting cukurannya pendek aja Mas lah, yang rapih gitu. Dan juga anak kecil, apalagi jika teman-teman membuka potongan rambut di rumah atau di kampung, seperti itu. Kebanyakan orang tua anak-anak mereka pasti mintanya udah Mas pendek aja lah, seperti itu. Seperti halnya ponakan saya ini kan masih sekolah kelas 2, meskipun kelas 3 Mas Fahmi. Jadi meskipun dia minta potongannya aneh-aneh, pasti nanti dikomplain sama orang tuanya gitu. Nah, sekarang saya pakai nomor 1 tuas maju. Nah, terus selanjutnya ya, ketika teman-teman sudah menargetkan kalangan siapa yang akan teman-teman jadikan target dalam nanti membuka pangkas rambut, selanjutnya teman-teman harus sudah kuasai antara tuas maju dan tuas mundur, seperti itu. Langkah selanjutnya yang dapat teman-teman pelajari pada saat membuka nanti menyusul ya adalah SOP pelayanan. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pelayanan yang terbaik semaksimal mungkin. Jadi usahakan ya teman-teman, ketika nanti teman-teman membuka potong rambut, seramai apapun jangan sampai mengurangi kualitas pelayanan. Misal kalau untuk pemula itu biasanya memotong di kisaran waktu 15-20 menit. Teman-teman kuasai terus waktu itu, tidak boleh kurang seperti itu, karena pasti ketika nanti dihadapkan pada satu customer sedang nyukur dan di belakangnya ada customer lain yang menunggu, pasti teman-teman rasanya pengen mempercepat proses memotong. Nah, itu nanti yang akan menjadikan hasil potongannya tidak bagus, seperti itu. Jadi
Kalau sudah terbiasa 15 menit sampai 20 menit ya langsung konsisten aja seperti itu. Saya menggunakan sepatu clipper tanpa sepatu untuk bagian bawah, bas maju seperti itu. Nah, jika sudah SOP pelayanannya itu ya, langkah selanjutnya jika teman-teman ingin membuka potong rambut ya, teman-teman harus melihat sekeliling ya. Misal tetangga, ataupun jika teman-teman ingin membuka usaha di tempat kontrakan ya, teman-teman harus sering-sering survei di tempat teman-teman, kira-kira ada berapa sih tukang potong rambut. Nah, dari situ teman-teman bisa menentukan mau buka di rumah ataupun di tempat kontrakan seperti itu. Terus selanjutnya ya, dulu saya pengalamannya itu 1 tahun ketika membuka usaha itu, 1 tahun itu saya selalu memotong di tempat cukur. Jadi selama 1 tahun itu juga saya selalu mengelilingi tukang pangkas yang ada di sekitar saya. Tujuannya untuk apa, teman-teman? Pertama, untuk melihat harga, kualitas, pelayanan, dan dari situ setelah cukur ya, saya catat. Misal di tempat cukur A dengan harga 15.000 saya mendapatkan fasilitas ini. Di barber B dengan harga 20.000 ada fasilitas tambahannya ini. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan harga yang akan kita berikan kepada customer. Nah, syukur pisan buat teman-teman pemula jika ingin menentukan harga, alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih etisnya itu harus minimal sama dengan tukang cukur sekitar. Misal tukang cukur sekitar harga potong rambut minimal itu 10.000 atau 15.000. Teman-teman harus menyamakan seperti itu. Boleh memberikan harga promosi maksimal ya 2 bulan maksimal. Syukur pisan sih 1 bulan teman-teman sudah harga normal ya. Terus langkah selanjutnya, dari hasil teman-teman survei tadi ya, selama 1 tahun itu teman-teman harus lihat, harus ada pembeda antara tempat cukur teman-teman ya dengan tempat cukur yang lain. Misal kayak di tempat saya, meskipun jauh berada di area padat penduduk, tapi ketika customer datang ke tempat saya itu mereka langsung ingat dan mereka langsung ketagihan. Karena apa? Saya berkiblat pada pangkas rambut Asgar asli Garut. Jadi dimana setelah saya mencukur rambut, saya langsung berikan pelayanan tambahan ekstra pijet sekitar 1-2 menit. 1-2 menit itu sangat berharga buat para pelanggan baru, khususnya target yang sudah saya targetkan tadi. Misal bapak-bapak target saya ya awal buka. Nah, dari situ kita bisa langsung menemukan langganan kita. Percaya tidak percaya bahwa ketika mereka diberikan fasilitas lebih, pasti mereka akan mengingatnya. Nah, dari situ awal mula langganan seperti itu. Nah, untuk tips selanjutnya buat teman-teman yang ingin membuka potong rambut, usahakan ketika memotong rambut itu jangan terlalu pendek. Nah, misal seperti ini ya. Ini ponakan saya, meskipun anak-anak, itu saya menggunakan sepatu clipper ukuran 0 itu di bagian bawah atau 1 jari di atas telinga seperti itu. Jadi untuk bagian atas saya tidak terlalu pendek seperti itu. Begitu juga untuk teman-teman yang ingin memotong bapak-bapak ataupun anak muda, khususnya untuk pemula ya. Jadi jangan langsung menggunakan sepatu clipper ukuran 0 sampai ke pola nomor 2 atau pola nomor 3 seperti itu. Nah, nanti hasilnya kurang maksimal dan juga teman-teman susah untuk membuat atau menyambungkan garis gradasi. Itu saja mungkin dari saya, teman-teman. Saja video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Jadi ini ya teman-teman hasilnya. Untuk potongannya yang tadi kita hasilkan. Jadi untuk yang paling bawah ini 1 jari, saya menggunakan sepatu
clipper tanpa sepatu. Untuk yang bagian atasnya saya menggunakan nomor 1, dan untuk bagian sini saya pakai nomor 2. Tujuannya untuk apa? Untuk pemula itu biar tidak terlalu mengkhawatirkan garis gradasi. Jadi kalau di paling bawah ukuran 0 dan sebelah sini 0,5, kita tidak susah payah dalam hal menyambungkan garis gradasi seperti itu. Ini lihat sini Mas Ganteng. Ya. Nah, untuk bagian bawah belakang nunduk Mas. Nunduk. Nah, ini untuk bagian belakangnya ya, teman-teman. Ini bagian samping. Itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih.